Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa saya ulang? Karena jawab salam itu kudu wajib. Kalau yang memulai sunnah, boleh ngucapin, boleh kagak. Tapi kalau jawab harus. Kata siapa? Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 86. Kalau nggak salah ya. Nggak salah. Begini katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini mah kori kawe. Tadi beneran tuh, mantep banget, Mas. Tat, tinggal di mana? Oh, kori beneran itu. Dulu juara antar apa? Nasional? Belum. Kabupaten? Mantep banget. Catat nomor teleponnya nih. Undang. Insyaallah kalau nggak lupa ntar saya undang deh. Ini mah kawe. Kalau kamu diberikan salam penghormatan, maka kembalikan jawab salam itu dengan lebih baik. Kalau nggak bisa lebih baik, samain aja, samain. Imbang. Ayo kita ulang lagi ya. Jawab salam, samain nama salam saya. Assalamualaikum. Samain. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ngerjain orang sekampung. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu fabidzalika huwa khairum mimma yajma'un. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri. Wa qala aydan ana abul arwah ana abul arwah
wa ana min nurillah wal mu'minuna fayda min nuri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, maafin segala kekurangan, semoga emang Bu Lurah belum pulang? Belum. Kalau orang ya udahan saya, lain lurahnya pulang. Alhamdulillah beliau termasuk lurah yang paling rajin maulid. KTP saya masih Mekarsari Bu Lurah, jadi saya ngabsenin. Ya tinggal di Mangunjaya, maka KTP sama mertua masih tinggal di Mekarsari. Nah, jadi saya masih orang Mekarsari secara KTP. Beliau saya jadi saksi termasuk pemimpin yang sangat rajin hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan panjang umur, entah kapan tahu entah jadi bupati. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Muhammad Al-Jasmi, Bapak Ustadz Firman, sahib saya, Ustadz Rohadi, Ustadz Jamal, dan dari Musabihin juga hadir, Bapak RW, wabil khusus Ibu Lurah Desa Mekarsari yang sangat saya cintai. Masalah? Agak itu mencintai pemimpin kita mah layak. Adanya di mana? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tepat hari ini lahir sosok manusia agung. Manusia mulia, makhluk terbaik, khaira khalqillah, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bukan hanya 90% masjid musola di Mekarsari yang memperingati Maulid Nabi setiap tahun, tapi seluruh negara Islam yang umatnya ada umat muslimnya, mayoritas memperingati Maulid Nabi kecuali dua negara, Arab Saudi dan Qatar, yang tidak memperingati Maulid secara kenegaraan. Artinya mayoritas umat muslim memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten Pak DKM dan panitia, sebenarnya saya dapat pesan Maulid malam ini menjelaskan tentang demo katanya. Alhamdulillah Bu Lurah udah tahu bahwa saya sebenarnya kudunya enggak ceramah tentang itu. Beliau sudah mewakili tadi. Udah lepas beban saya. Jadi saya enggak perlu ngebahas masalah demo lagi karena Bu Lurah sudah menyampaikannya dan tidak perlu diulang. Setuju? Saya fokus di Maulid Nabi. Pirtinyi ini. Pertanyaan, kenapa umat Islam sedunia mayoritas begitu meriah memperingati Maulid Nabi? Apa jawabannya? Dapat titipan duit 300.000 dari panitia buat 6 orang. 6 orang dan saya insya Allah akan membagikan voucher umroh. Juga nanti ada 6 voucher. Jadi yang pulang orang kebagian. Cuma nanti dibaginya pakai kuis pertanyaan. Setuju? Jangan pulang. Dapat gocap plus dapat voucher diskon umroh. Bukan umroh gratis. Ntar belakangan. Nunggu pertanyaannya ya. Simpen dulu. Kenapa kita selalu memperingati Maulid setiap tahun? Ayo jawab. Itu ya bentar ya. Cakep banget ini.
Kasih gue pisang doang, emang kita kunyuk. Papa adanya pisang. Dapain. Alhamdulillah. Kenapa kita peringati Maulid tiap tahun? Ngapa, Bu? Apa? Kenapa diperingati tiap tahun Maulid, Zamirat, Muharram, Nuzul Quran? Kenapa diperingati? Karena ibu masih ingat. Paham? Karena bapak masih ingat. Karena DKM masih. Jadi peringatan, kenapa diperingati? Lawang kita masih ingat bapak. Kecuali kita hilang ingatan atau lupa ingatan alias PA. Baru kita enggak peringatan. Gampang toh? Usah pakai dalil, capek pakai dalil mah Pak. Nah, diperingati karena masih ingat. Kalau memperingati apapun, perlu dalil enggak? Enggak perlu. Seingatnya saja. Maka maklum, Maulid Nabi itu ada yang termu Zamirat baru Maulid Nabi. Mau puasa baru Maulid. Ada yang begitu. Ibu-ibu tuh kayak arisan. Ya kan, entar di sini, besok minta ke sono, ya kan? Ntar kadang hadirnya doang, ceramah mah nggak dengerin, ya kan? Ya gitu, yang penting ngelongok doang. Ya kan? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Namun alasan yang paling ilmiah kenapa kita peringati Maulid Nabi tiap tahun ada 3 alasannya. Insya Allah ilmiah kalau saya mah. Atau peringatan Maulid Nabi sebagai tasyakur bin ni'mah, tahaddus bin syukuran atas lahirnya manusia yang paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena Allah tidak ciptakan langit dan bumi, Allah tidak ciptakan alam semesta, Allah tidak ciptakan manusia kalau tidak akan dilahirkan yang namanya Muhammad sallallahu alaihi. Nggak percaya? Sok dengerin cerita saya. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, pertama kali nih. Jadi Nabi Adam itu diciptakan nggak bareng sama Siti Hawa. Nabi Adam duluan Allah ciptakan. Udah kelar diciptakan, Nabi Adam tinggal di sorga. Seorang diri, dewek-dewek tanpa istri. Istri ke-1, kedua, ketiga, belum ada. Enak tuh Nabi Adam sesenderan di surga. Nyender. Kelamaan nyender, tidur. Makanya kalau orang ngaji Jumatan udah sesenderan itu nggak bakal lama, nggak ora lama. Ngaji udah nyari tembok dan apa-apa. Jumatan laganya doang pertama mah iya nyari tembok. 5 menit pertama lah bener ngeliatin muka khotib. Tunggu 10 menit. Kaki kiri maju. Ya kan ya? Oh Pak, emang saya nggak tahu, saya khotib kelihatan Pak. 5 menit berikutnya yang kanan pasti ngikut. Kalau yang kiri udah maju, yang kanan pasti ngikut. Nah tuh. Ini nih kelakuannya. Kalau udah kaki nggak mungkin kanan orang nibla. Pasti ngikut. Standar 1 awalnya mah Jumatan kan. Kalau yang kanan udah duluan, yang kiri pasti ngikut. Standar 2. Ya kan? Maka saya nggak pernah marah. Jamaah taklim saya. Ibu-ibu kayak bapak-bapak kalau udah nyender tidur antepin biarin. Karena bapak kalau ngaji nyender sampai tidur itu ada sanatnya. Dari Nabi Adam. Emang begitu kerjaannya. Ya sih nggak pernah ngomel. Ibu nih tidur
lagi ngaji, tetap masuk surga. Serius. Surga. Mau belakangan. Mau tidur. Saya kasih cerita ya. Ada seorang nenek-nenek namanya Ibu Maimunah. Siapa? Pokoknya Maimunah dah. Rajin ngaji di mana maulid ngikut. Walaupun cuma makan doang kayak. Soalnya di sana mungkin kalau maulid tuh makan dulu baru ngaji, ya kan? Udah kenyang mah pulang. Sono ibu-ibu sono. Iya kan? Kerjaannya ngaji, tapi tidur mulu, asal ngaji tidur. Ntar ditanya sama gurunya, ada pertanyaan Bu? Nggak ada, paham Pak Ustadz. Padahal mah merem. Nggak lama itu Bu Maimunah mati tuh, meninggal. Kubur, tinggal pergi 7 langkah, ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Biasa pertanyaan langganan. Man rabbuka? Orang ngajinya tidur. Man rabbuka? Kata malaikat Munkar. Udah bisa jawab, orang ngaji tidur mulu. Munkar sewot, ngomong sama CS-nya Nakir. Gir, ajar tuh nenek-nenek. Tanya man rabbuka, haho. Pas mau digedik sama Nakir, ada suara tanpa wujud. Jangan kau pukul tuh nenek-nenek. Kata malaikat Munkar, siapa lu? Gua ilernya nenek-nenek. Ini nenek itu rajin ngaji. Tetap masuk enggak belakangan surganya ya. Nabi Adam sampai tidur di surga seorang diri. Saat Nabi Adam tidur, bermimpi ketemu cewek cakep saat sedang tidur di surga seorang diri. Saat Nabi Adam tidurlah Allah ciptakan pasangannya, yaitu Siti. Nah ini bentar. Sebenarnya Siti itu bukan nama perempuan. Di Arab itu nggak ada perempuan namanya Siti, nggak ada. Suel. Saya sebulan sekali ke Arab bawa jamaah. Nggak ada perempuan namanya Siti. Indonesia doang. Karena Siti itu bukan nama orang. Siti itu panggilan untuk perempuan terhormat. Panjangannya Sayyidati. Junjungan untuk wadon yang dihormati. Nyampe Tambun Selatan, Sayyidati menjadi Siti. Itu kisahnya. Ya Bu Siti ya. Tapi yang udah kadung Siti mah Siti aja, nggak usah dirubah. Duk capil mahal. Apalagi pakai calo. Mahal udah Siti mah Siti aja. Saat Nabi Adam tidur, disitulah Allah ciptakan pasangan yaitu Sayyidati Hawa. Allah ambil rusuk kirinya, diciptakan pasangan Nabi Adam. Singkat cerita, saat Nabi Adam terbangun dalam tidurnya, itu wadon cantik sudah ada di hadapan Nabi Adam. Melek mata, buset dah, itu perempuan udah ada. Persis apa yang ada di alam mimpinya Nabi Adam. Yang namanya Nabi Adam seorang laki-laki normal Bapak. Tentu ada syahwat, betul? Ada keinginan, betul? Ada libido, betul? Itu wadon Siti Hawa mau ditegrep sama Nabi Adam. Ngerti tegrep ora? Bu Lurah pengen tahu kan orang Betawi sini asli. Tegrep apa tegrep? Coba terjemahin apa tegrep. Ayo, apa tegrep? Tegrep. Kalau peluk mah nggak pakai ancang-ancang. Langsung. Tegrep itu begini. Jadi meluk bari loncat. Nah, itu tegrep. Jadi Siti Hawa mau ditegrep sama Nabi Adam. Datang Satpol PP. Namanya Jibril. Ya bukan ngatain, namanya kan petugas kan. Petugasnya Allah. Jibril nanya ke Adam, mahar apa yang telah kau berikan kepada Hawa? Kok ente main tegrep-tegrep bae itu wadon? Apa mas kawinnya? Nabi Adam lah bengong. Lah iya ya.
Mau dibilang cincin emas, kalung emas, toko apung belum buka. Ya, toko bintang di Naga Tambun juga belum buka. Tahu saya mah. Oh, sering nganter bini yang beli emas. Emang bapak nggak pernah. Sombong amat. Mahar apa Adam yang telah kau berikan kepada Hawa? Kok Anda berani ingin memeluknya, menyentuhnya? Nabi Adam bengong. Lah iya. Tapi Nabi Adam teringat. Saat pertama kali masuk surga, Nabi Adam mengangkat kepala. Ngelihat. Fi qawatimil arsy atau fi qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Telah tertulis di singgasana ars, tiang-tiang ars, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ingat ada Muhammadnya. Maka spontan Nabi Adam mengucapkan satu kalimat sebagai mahar, mas kawin, menikahi, mengawini Siti Hawa. Apa kalimat tersebut? Sallallahu ala Ahmad. Apa bu? Salawat Allah atas Ahmad. Ahmad panggilan nabimu. Ini kisah ada dalam kitab hadis Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Jadi bukan lelucon, bukan hoak. Nyata ini. Sallallahu ala Ahmad atau kita sebut dengan sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril itulah mas kawinnya Nabi Adam menikahi Siti. Hafal salawatnya bu? Ayo bareng-bareng kita baca yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. La Muhammad sallallahu alaihi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu sallallahu ala Muhammad. Itulah mahar Nabi Adam menikahi Siti. Kesimpulannya, umpama misalkan jikalau Nabi Adam tidak menyebut kata Muhammad atau sallallahu ala Ahmad sebagai mahar menikahi Siti Hawa, ibu di mana? Kalau Nabi Adam nggak ada mahar untuk menikahi Siti Hawa, berarti kan nggak menikah, berarti kan nggak kawin. Nabi Adam Siti Hawa nggak kawin, kita di mana? Ayo, ayo. Berarti masih di pohon-pohon. Ada ini pohon genjer, yang doyan genjer bapaknya. Ada pohon toge, betul nggak? Ada yang di ikan lele, betul? Wasilah sallallahu ala Ahmad, keduanya menikah, kawin, punya anak ketu. Ini yang disebut
an-ni'matul kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi walidi Adam. Al-Imam Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah ngarang satu kitab judulnya An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi walidi Adam. Nikmat yang paling besar bagi alam semesta adalah nikmat dilahirkannya pemimpin anak Adam yaitu Muhammad sallallahu alaihi. Pantas kalau kita tasyakur bin nikmah atas nikmat yang paling besar yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini paham? Belum cukup, tak tambahin lagi. Nabi Adam, Siti Hawa Allah tempatkan di surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, tinggallah kau di surga bersama bojomu. Silakan kau makan makanan di surga, buah-buahan yang di surga. Apa ge ada di surga mah beda ama sekarang adanya pisang doang. Di surga mah pergi ada. Ada apel, ada anggur, ada pir, ada korma, ada duren, ada apa be ada. Tapi sayangnya di sini cumanya ya seadanya. Dia mah nggak nyinggung, dia mah nyanyi, ceramah. Ah. Baper DKM orang. Mana pisangnya kuntet banget. Ini ketahuan pisang bukan boleh beli tapi boleh sumbangan dari warga. Awas, kelihatan mereknya. Ini pisang saya kan orang Lampung Bapak Ibu, orang Lampung tahu banget macam-macam pisang. Ini pisang yang paling kuntet artinya ini buah yang paling ujung. Paham semua lah orang Lampung, saya mengerti. Enggak sabar saat dulu. Ini kalau pisang yang paling ujung yang kuntet-kuntet biasanya ini makanan kunyuk. Enggak. Jangan tersinggung, memang lagi ngebahas pisang. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan sepuasmu Adam buah yang di surga. Sakarepmu. Wa la taqraba hadhihi syajarah. Tapi Adam, untuk satu pohon ini jangan kau dekati pohonnya apalagi dibadok buahnya. Ngerti badok ora? Apa bener? Ada yang gemukan pisangnya. Buat lurah aja bagus. Buat saya konten brand. Sebenarnya maaf ya, penceramah itu nggak penting dikasih kue apapun di meja, nggak bakal dimakan. Bener nggak? Coba praktekin. Pantas nggak saya ceramah sambil badok pisang? Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ibu lurah yang saya cintai. Ora pantas Pak, nggak bakal. Jadi sebenarnya nggak usah, siapapun penceramahnya nggak usah kasih apapun, nggak bakal dimakan. Oh nggak, usah. Takut domelin panitia, jadi mending saya makan, ya. Belum, bentar. Mana air putih doang. Disangka saya ini penceramah gak terkenal. Ngerendahin banget. Nonton YouTube, ketik Ustaz Jidan, nongol coba ketik. Iya, sombong banget. Habis pisang gitu. Lanjut. Nyangkut lagi.
Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Untuk satu pohon ini Adam jangan kau dekati apalagi dimakan buahnya. Jika dimakan maka engkau termasuk orang yang zalim, kata Allah begitu. Enak-enak di sorga. Dimakan buah silakan, yang atuh jangan, itu doang larangannya. Emang dasar manusia. Dikata jangan merugul. Ngerti merugul ora? Sengke. Tahu sengke? Sengke itu bahasa paling kasar untuk orang Tambun. Yang saya tahu waktu masih di Buok dulu. Sengke apa sengke? Merugul orang ketulungan tuh sengke. Udah bisa dibilangin. Punya laki. Libur Sabtu Minggu mancing mulu. Dibilangin tetap ngeyel sengke, sengke. Punya bini. Kerjanya beli paket mulu. Yang pesen paket siapa, yang bayar siapa. Dibilangin marahan dia. Sengke. Bisa dibilangin. Hari Kamis tidur bareng sama lakinya. Main HP tuh. Ngapain dah? Nyari paketan. Serius. Kan? Tidurnya miring sengaja. Nggak kelihatan. Kira-kira Sabtu Minggu paket datang dia pergi senam sama teman-temannya. Iya. Bapak ngejedok di rumah lagi mandiin burung. Ya kan? Datang abang-abang paket. Taruh situ bang, gue lagi mandiin burung. Tukang paket, belum bayar pak, COD. Berapa? 50.000 bayarin. Lah baru masuk, datang lagi yang kedua, paket. Bayar siapa, yang pesan siapa? Itu bini saya. Puas. Ibu gue sama kan. Punya bini sengke, jangan diomelin pak. Berarti bini bapak emang keturunan Nabi Adam. Punya laki begitu, jangan marah-marah. Berarti benar asli. Laki ibu keturunan Nabi Adam Siti Hawa. Punya anak demo mulu. Demo. Nakal, jangan ditabok, diarahin. Kenapa? Emang sifat sengke keturunan dari bapak moyang kita. Paham? Nah, sengke tuh judulnya. Makan buah kudi pisan. Karena satu dosa, keduanya diusir dari surga. Satu dosa membuat Adam Hawa tereliminasi dari surga. Kesalahan satu. Laki kita dosa seabrek-abrek kepengen masuk mikir. Nabi Adam satu dosa, satu kesalahan diusir dari laki kita. Dosa di mana-mana, kepedean masuk. Malu apa enggak malu? Malu enggak malu? Mudah-mudahan si sorga semua, amin. Duh, singkat cerita. Diusir dari sorga, diturunkan ke muka bumi. Ratusan tahun Nabi Adam minta ampun ke Allah. Doanya diabadikan di Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyesali kezolimannya. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah zalim anfusana, terhadap diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni ya Allah. Wa tarhamna, tidak merahmati kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, niscaya kami sebagai orang yang merugi. Ratusan tahun Nabi Adam baca doa Rabbana 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 zalamna, belum diampuni taubatnya, belum diampuni dosanya, belum diterima taubatnya. Kapan diterima taubatnya? Ketika Nabi Adam kedua kali menyebut Muhammad. Bagaimana redaksinya? As'aluka bihaqqi Muhammad faghfir lana. Aku mohon kepadamu ya Allah, atas haknya Muhammad, maka ampuni dosa kami.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Maka Adam diajarkan oleh Allah dari Tuhannya satu kalimat. Maka dengan kalimat tersebut fataba alaih, maka Allah terima taubatnya Nabi Adam. Memang di tafsirnya mayoritas mengucapkan kalimat itu adalah Rabbana zalamna. Tapi ada satu keterangan bahwa diterima taubatnya Nabi Adam ketika Adam menyebut kata Muhammad, as'aluka ya Allah bihaqi Muhammadin faghfir lana. Aku minta kepadamu ya Allah atas haknya Muhammad, maka ampuni dosa kami. Pertanyaannya, Nabi Muhammad udah ada belum? Nabi Muhammad udah lahir belum? Lah baru berdua doang. Maka Allah bertanya kepada Adam, ya Adam, fa kaifa arafta wa lam akhluqhu? Adam, macam mana engkau kenal Muhammad? Bagaimana engkau tahu Muhammad? Sementara Muhammad belum kuciptakan. Sotoy kamu, kata orang siluman. So tahu. So berdua doang. Tahu-tahu Muhammad dari mana? Nabi Adam jawab, ya Rob, aku kenal Muhammad karena saat aku di surga, pertama kali masuk surga, aku angkat kepalaku di tiang-tiang ars, fi qawaimil arsi, fi qawadimil arsi, di singgasana ars, maktuban, sudah tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Allah Muhammad kau sandingkan. Mustahil kau sandingkan namamu dengan Muhammad ya Rob. Allah Muhammad. Enggak mungkin kau sandingkan kecuali engkau sangat mencintai dia. Kecuali Muhammad pasti sebaik-baik ciptaanmu Allah Muhammad. Maka dari itu kalau ada orang ngaku nabi, jangan percaya. Coba kita baca, umpama ada nabi namanya Tukimin. Kita baca sholawat, bandingkan sholawat kepada Nabi Muhammad sama Tukimin coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Enak gak? Umpama ada nabi baru, ibu percaya. Namanya Tukimin. Ayo baca sholawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Tukimin. Hanya orang PA yang percaya. Kecuali Muhammad pasti sebaik-baik ciptamu. Khaira khalqihi. Khaira khalqillah. Yang dalam selawat Bunda. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ayo. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami. Itu burdah, mau lagam apapun enak. Bener gak? Ikutin lagamnya Maher Zain, enak. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Enak semua. Sambil ngomong enak. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Enak gak? Sambil ngambek.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh qasid. Enak tetap. Udah. Dah. Ratusan tahun Adam Hawa minta ampun. Belum diampuni. Kapan diampuni? Ketika nyebut Muhammad kedua kali. As'aluka ya Allah bihaqi Muhammadin faghfirlana. Muhammad, kau kenal dari mana Adam? Fa kaifa arafta walam akhluqhu? Dari mana engkau kenal? Ya Rabb, aku tahu Muhammad karena di aras sudah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa kata Allah? Sodakta ya Adam. Engkau benar Adam. Muhammad kekasihku. Sebaik-baik ciptaanku. Bahkan ciptaan pertama kali itu Nur Muhammad. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan bukan langit bumi, bukan alam semesta, bukan malaikat, bukan manusia, tetapi Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuri. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurku, Nur Muhammad. Bahkan arwah yang paling tua adalah arwahnya Nabi Muhammad. Ana abul arwah wa ana min nurillah wal mu'minuna faidha min nuri. Aku bapak moyangnya arwah. Kata Rasulullah dalam kitab Ruhul Bayan jilid 2 halaman 230. Saya ini bapak moyangnya arwah. Bapak moyang Sayyidil Bashar Nabi Adam. Tetapi bapak moyang arwah. Arwahnya Nabi Muhammad. Ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sodakta ya Adam. Engkau benar Adam. Muhammad sebaik-baik ciptaanku. Faqad ghafartu laka bihaqqi Muhammad. Sungguh aku ampuni dosamu wahai Adam. Atas haknya Muhammad. Laula Muhammadin ma khalaqtuka. Andai kata bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Ini yang disebut dengan tasyakur bin nikmat yang paling agung bagi alam semesta. Sudah ngantuk belum? Ini baru 1, 2 lagi. Cek jam dulu bentar. Saya pulang bawa besek tadi. Itu takut basi kalau kelamaan. Tapi nggak tahu ini ada makanan nggak nih? Ada. Serius. Sebentar. Dalam kitab An-Ni'matul Kubro tentang maulid. Dijelaskan bahwa maulid itu harusnya maulid itu. Wahayya'an ta'aman wa ahla makanan. Disediakan makanan. Disediakan tempat kudu ada makanannya. Itu maulid. Pertanyaan ini makan-makan nggak habis ini? Pulang enggak ada di besek ya nggak apa-apa, yang penting ada makanannya. Serius. Nah, kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita peringati lahirnya sebagai ekspresi kebahagiaan, suka cita. Bu punya anak seneng nggak? Jangankan punya anak deh. Waktu ibu nikah sama suami yang sekarang, seneng ora? Yang namanya orang seneng pasti mengekspresikan kesenangannya, betul? Mengekspresikan kebahagiaannya, betul? Buktinya hajatan keriaan, betul? Nggak mampu dimampu-mampuin. Tenda minjem dulu, telur ngambil di ucok, ya kan? Ya kan? Pas hajatan hujan pisan, akhirnya rumahnya dijual, oke? Ekspresi nggak mampu dimampuin, saking senengnya ibu nikah, betul? Ekspresi bahagia. Malamnya munggahan, selamatan ngundang Pak Ustadz Jidan, 200.000 besek 2 mimpin doa munggahan, betul? Karena iya betul? Ngaku enggak? Oke, 1. Udah nikah berjalan 4 bulan hamil, namanya Mapati, 4 bulanan bunting, betul? Selamatan kagak? Selamatan karena bakal punya anak, betul? Iya, baca Maryam, baca Waqiah, baca Rahman. Ustazah 300.000 beseknya 2, oke? Iya kan? Karena ya mau punya anak. Lahiran bocah, senangnya orang ketulungan, orang punya duit ngutang sama tetangga, betul? Mau kekahan potong rambut ngasih nama, betul?
Baca sholawat, dibaca sholawat. Biar kata berisik apapun, gedebak-gedebuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah. Bahagia. Ustadznya pulang dikasih 500, naik dong gope, besek 2, cakep tuh ustadz lagi yang diundang. Tapi yang ngeselin, ntar pas anaknya ulang tahun yang diundang siapa? Jawab. Munggahan kawin ustadz diundang. 4 bulanan ustazah dipanggil, 7 bulanan kiai diundang, pas lahiran Habib yang dipanggil, ulang tahun siapa yang diajak? Waduh, betul, PA. Sebagai ustadz sakitnya tuh di sini. Lah kita sampai bebusa doa 200.000 Pak. Lah badut bang jikrak doang 5 juta kan sialan. Coba saya tanya, ini biar pada waras nih ya. Kalau ngundang badut baca apaan? Jawab. Jangan pelangap-longo. Ngundang badut ngapain emangnya? Nyanyi Bu. Boro-boro baca Waqi Ar-Rahman Al-Muluk. Kita mau apa dibacain? Saya dulu pernah pas 7 bulan Pak. Kan kalau 4 bulan kan paling Ar-Rahman, Maryam ya. Waqiah. Disuruh baca Yusuf, Rahman, Muluk, Waqiah, Yasin 3 balik. Saya tanya, Lukman. Tanya Lukman sama Yusuf, surat Yusuf. Pak Ustadz tambahin surah Yusuf ya. Maaf Bu, udah banyak nih bacaannya. Enggak, bisa enggak? Sekali aja Yusuf, surah Yusuf bacain. Mikir nih amplopnya berapa duit. Lama kan ya. Tapi saya jujur nanya, Bu maaf, emang 7 bulan baca Yusuf maksudnya apa sih, biar apa? Biar ganteng kayak Nabi Yusuf anaknya begitu katanya. Saya tanya, maksudnya biar ganteng Bu? Iya Pak Ustadz, mudah-mudahan. Maaf nanya Bu, suami ibu yang mana kata segitu. Nanya jujur kan? Tunjukin tuh kan di pojokan nyender kan. Saya lihat, astagfirullahaladzim. Ya maaf nih kan ya. Mana keriting, hitam, kuntet, wesek, hidup lagi. Dalam hati, apa iya manjur nih doa kata saya. Lu saya nego, Bu maaf ya. Kalau Yusufnya nggak usah dibaca gimana Bu surah Yusufnya? Emang kenapa Pak Ustadz? Bukan apa-apa Bu, takut manjur doanya kata saya. Lah maksudnya? Lah kalau anak ibu ganteng tapi bapaknya macam itu, lah bagaimana urusannya? Kan jadi fitnah ya Bu ya. Ya kan ya bapaknya segitu, anaknya segini. Oh kata dia, pasti bisa bercanda katanya. Bu nggak apa-apa baca Yusuf, yang penting akhlaknya seperti Nabi, sabarnya seperti Nabi, jangan gantengnya. Kalau ganteng mah gimana pohonnya? Namanya buah jatuh, orang jauh dari pasar. Udah pohon. Nah, ekspresi bahagia. Coba ulang tahun anak, kelakuannya ibu sama anak. Boro-boro baca Rahman Al-Muluk Waqiah Lukman Yusuf Bu. Ditaruh badut roti segini. Roti segede talem. Ulang tahun nih, ulang tahun. Ada lilin ditancepin. Ya kan? Lilin mati dinyalain. Udah nyala, apa kalau bukan PA? Ayo mikir. Lilin mati, tancepin ke roti, dinyalain. Udah nyala, dimatiin, kan geblek. Betul? Ada baca doa, ora, nyanyi. Ayo ikuti kita nyanyi bersama-sama kata badutnya. Apa nyanyinya? Udah gede jadi tuyul, udah gede jadi tuyul, udah gede jadi tuyul, udah gede jadi tuyul, udah gede jadi pantasan PA bocah itu. Tapi kita nggak bisa marah Pak.
Itulah orang ekspresi nggak bisa kita larang orang bahagia macam mana terserah dia. Betul? Makanya kita bilang sakitnya tuh di sini. Orang namanya bahagia terserah dia. Nah, Maulid Nabi ekspresi bahagia atas lahirnya kekasih agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangankan kita sebagai umat Islam, Abu Lahab, siapa? Abu Lahab mendengar ponakannya lahir. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, abangnya Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib. Itu si Abu Lahab ketika mendengar Muhammad lahir, diberitakan sama Suwaibah al-Aslamiyah, wahai tuanku, Muhammad ponakanmu lahir. Itu dijingkrakan Abu Lahab. Ponakan lahir. Senang banget dia di jalanan. Ponakan lahir, Muhammad lahir. Saking bahagianya Abu Lahab, dia ngebebasin budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Perempuan yang menyusui Rasulullah sebelum Halimatus Sa'diyah. Ini penting nih. Catat, ntar ada pertanyaan tuh, catat. Kita kasih tahu tuh. Tahukah apa dampaknya? Setiap hari Senin si Abu Lahab mendapatkan takhfiful azab. Keringanan siksaan setiap hari Senin. Kenapa? Karena pernah bahagia mendengar Muhammad dilahirkan di muka bumi. Jika si Abu Lahab saja yang kafir diringankan siksanya karena bahagia mengekspresikan kegembiraannya, membebaskan budaknya karena lahirnya Nabi Muhammad, bagaimana abu-abu macam ini? Paham di sini? Yang kafir saja diringankan siksanya, si kafir yang abadi di neraka. Apalagi abu-abu mau. Insya Allah. Alhamdulillah. Ekspresi ini alasan kedua peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, atas karunia Allah dan atas rahmat Allah, dengan demikian berbahagialah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Alhamdulillah. 3. Minum dulu. Maulid merupakan syiar Islam. Betul? Ayo kita buktikan. Coba ibu bapak mikir. Andai saja umpama misalkan gak ada peringatan Maulid. Anak kita masing-masing mungkin gak akan kenal dengan sosok Nabi Muhammad. Mungkin gak akan tahu kapan dilahirkan, di mana dilahirkan. Betul? Karena saya rasa kita nggak bakal ngeh kapan ngasih tahu anak, nah ini Nabi kita loh, lahirnya di tanggal sekian loh, di bulan ini tahun ini loh, di Mekah loh, nggak bakal. Tapi karena syiar peringatan dimanapun, anak kita tahu, oh iya Maulid Nabi, di masjid Maulid, musola Maulid, rumah Maulid, di rumah Bu Lurah juga Maulid. Tapi belum pernah ngundang saya. Sampai ibu-ibu qasidahan menciptakan lagu biar pada ingat. Rabiul awal bulan kelahiran Nabi sallallahu. Di kota, di desa ramailah berzanji sallallahu. Membaca solawat sallallahu. Solawat kepada Nabi sallallahu. Bacaan solawat di antaranya begini, nggak pakai salala. Ayo salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli
alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga, alasan peringatan Maulid adalah mensyiarkan agama kita sendiri. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Madarij Asy-Syu'ud pernah menukil satu asar sahabat yang mengatakan man azzama maulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang mengagungkan maulid Nabi, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Mustahil orang kafir memperingati maulid Nabi kalau bukan orang-orang yang mencintai Nabi seperti kita semua. Amin ya rabbal. Yang terakhir, detik-detik lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya rasa kita belum maulid kalau belum mendengarkan kisah bagaimana detik-detik Aminah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Ini yang terakhir. Airnya nggak nambah ini, air minumnya. Kali ada jahe apa gitu. Biasanya mah pokari biasanya mah. Biasanya. Enggak, saya enggak minta. Biasanya. Dalam kitab An-Ni'matul Kubra dijelaskan bahwasanya dari malam tanggal 1 Rabiul Awal sampai malam puncak 12 Rabiul Awal, Sayyidati Aminah mengalami peristiwa yang gak pernah dialami sebelumnya. Beliau begitu bahagia, sumringah gak seperti biasanya. Dan beliau bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau mendapatkan seruan, wahai Aminah, sebentar lagi kau akan melahirkan sosok manusia yang sangat dekat dengan Tuhannya. Seruan dari malaikat. Kalau saya satu-satu sampai ke 12, jam 12 lewat baru kelar ini. Singkat cerita saja. Puncak malam ke-12 Rabiul Awal, Aminah meluapkan isi hatinya. Malam itu lailatan muqmiratan walaysa fiha zulam. Malam itu malam yang cerah, malam yang indah, tidak ada gelap sedikit pun. Malam 12 Rabiul menjelang subuh. Kemudian atap rumahku terbuka, tiang rumahku terbelah. Datanglah 4 perempuan cantik menghampiri Sayyidati Aminah. Datang perempuan pertama, wahai Aminah, betapa bahagianya perempuan sepertimu Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan sosok anak manusia yang sangat dekat dengan Tuhannya, di mana namanya disandingkan sama dengan nama Rob Tuhannya. Siapa engkau wahai perempuan cantik? Kata Aminah, dia menjawab, aku adalah nenek moyang manusia Sayyidati Hawa. Siapa? Duduklah Siti Hawa di sebelah kanannya Siti Aminah. Aku diperintah oleh Allah untuk menemanimu persalinanmu wahai Aminah, melahirkan manusia terbaik. Duduklah Siti Hawa sebelah kanan Siti Aminah. Datang perempuan cantik yang kedua, sama kalimat awalnya, duhai Aminah, betapa beruntung bahagia wadon sepertimu Aminah. Sebentar lagi kau akan melahirkan sosok manusia yang akhlaknya begitu terpuji. Jangankan dengan umatnya, musuhnya pun terpana dengan kebaikan akhlaknya, kemuliaan santun dan baik budi bahasanya. Siapa engkau wahai perempuan cantik? Aku adalah Sayyidati Asiyah binti Muzahim. Siapa? Siapa dia? Istrinya Fir'aun. Datang perempuan cantik yang ketiga, wahai Aminah, betapa beruntung bahagianya wadon sepertimu, tidak ada wadon di Mekarsari sebahagia dan seberuntung kamu. Siapa engkau wahai wadon cantik? Aku adalah Sayyidati Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim yang punya anak Ishak alaihi salam.
Duduklah Siti, siapa tadi? Siti Sarah sebelah kiri. Kemudian di belakangnya ada Sayyidati Asya binti Muzaim. Datang perempuan wadon yang keempat, yang terakhir, yang paling cantik di antara tiga perempuan sebelumnya, mengatakan dengan kalimat yang sama, wahai Aminah, betapa beruntung bahagia perempuan sepertimu. Tidak ada perempuan di muka bumi sebahagia dan seberuntung kamu. Siapa engkau wahai perempuan cantik? Aku adalah Sayyidati Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihi salam yang tanpa bapak, tapi beliau bisa punya anak namanya Isa alaihi. Tetapi di akhir zaman banyak perempuan-perempuan juga punya anak tanpa laki. Digebrak polisi sama Satpol PP, ditanya mana suaminya, kagak ada. Ngapa kagak ada laki? Karena saya Siti Maryam. Lu mah bukan Siti Maryam PA, lu mah Siti Markona. Siti Maryam perempuan suci. Tapi banyak Maryam palsu, punya anak tanpa suami. Nauzubillah summa na'u. Duduklah Sayyidati Maryam di hadapannya Sayyidati Aminah. 4 perempuan cantik. Catat, ada pertanyaan. Catat. Dah. Kemudian kata Aminah, aku mengadahkan kepalaku ke atas. Begitu cerah itu langit, semua bintang berkelip. Bulan pun menunjukkan siapa jati dirinya. Kemudian aku lihat malaikat turun dari langit seperti busa atau kapas berhamburan, memasuki rumahku secara bergantian malaikat. Saya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua alam semesta berbahagia dan memancarkan sinarnya di malam 12 Rabiul Awal. Aku dengarkan seruan dari langit, wahai Aminah, sebentar lagi engkau akan melahirkan anak manusia yang sangat dekat dengan Tuhannya. Wahai Jibril, seruan berkata, perintahkan kepada bidadari surga, berdandanlah, bersoleklah, pakai wewangian, pakai bedak pipa nomor 4. Masih pakai? Skincare sekarang mah ya? Udah gak zaman. Maka bidadari surga turun ke muka bumi. Allah berseru, wahai Ridwan, bukalah pintu surga, kekasihku hendak dilahirkan. Wahai Malik, tutuplah pintu neraka, haram bagi neraka untuk terbuka, karena kekasihku kali ini akan dilahirkan. Semua berjajar di Mekah, kota Mekah, semua berdiri. Kemudian datanglah seekor burung warna putih, mengipaskan sayapnya kepada Aminah. Lalu Aminah melihat cahaya di sampingnya dan melihat putranya Muhammad lahir dalam keadaan bersujud, seraya menunjuk dengan telunjuknya, mengucapkan kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Gemuruhlah salawat, semua bersaut-sautan dengan berbagai macam salawat. Maka tadi kita mahalul qiyam. Kenapa? Saat itu semua makhluk berdiri menyaksikan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saut-sautan selawat, berkicau semua burung, berbahagia bahwa hari itu dilahirkan anak manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi. Ya Habib salam
صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام يا رسول يا حبيب سلام صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي يا رسول يا حبيب سلام صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini bertambah dan tumbuh mahabbah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tambah tumbuhnya cinta, insya Allah lebih mudah kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.